lagi di Bandung. Ramai sekali. Naik bandros. Oke, apakah sudah saya sampai ke belakang? Kedengaran sampai belakang? Jelas ya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih sudah lama nunggu ya kalau kita kan Bapak. Dan memang kalau hari Jumat kita ada istirahat dulu sampai nunggu selesai Jumatan. Ya. Jadi agak lama tadi nunggunya. Bapak Ibu antri dulu kan tadi? Ya. Pasar dulu ya. Nah, Ya. karena ini juga kan kita masuknya liburan panjang ya Bapak Ibu dari kemarin. Jadi antrian bandrosnya Masya Allah. Tadi udah nunggunya berapa lama Bapak Ibu? Berapa? 1 jam, 2 jam katanya ya. 2 jam, lebih mending dari yang kemarin kan. Yang kemarin 3 jam kan. Lebih parah yang kemarin ya Bapak Kang Teteh, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah menunggu ya Bapak Kang Teteh. Oke, kalau gitu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, roman-romannya kayaknya penumpang saya belum pada makan siang ya. Iya betul. Sama saya juga. Oke, Bapak Kang Teteh harus semangat ya. Mau makan siang harus semangat ya Bapak Ibu. Ya. Coba sekali lagi selamat siang semuanya. Selamat siang. Sampurasun. Oke, ada yang gajahnya. Ada yang gajahnya. Berarti penumpang saya ada yang dari luar kota Bandung betul? Oke, nggak apa-apa. Yang dari luar kota Bandung saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros Bapak Ibu. Semoga menikmati perjalanan naik bandros kali ini. Kalau gitu, gimana? Sudah siap semuanya? Siap. Kurang semangat sekali lagi, sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap, kurang lebih perjalanan kita 3 hari 3 malam ya Bapak Ibu. Lagu. Asik. Sedia aja antinya sama tolak anginnya. Soalnya kan kita bandrosnya spesial, nggak pakai AC, tapi pakainya agi alias angin gelembung ya. Iya. Kita sedia antimo sama tolak angin nanti ya Bapak Ibu. Nanti kalau beneran 3 hari 3 malam ya, Iya. kita jalan-jalannya. Oke, karena sudah siap, langsung kita mulai aja perjalanan kita keliling kota Bandung naik bandros atau Bandung Tour on Bus. Yang hari ini Bapak Ibu Kang Teteh ditemani sama saya di sini sebagai tour guide atau pemandu wisata. Perkenalkan, nama saya Septiani Utoyo. Panggil saja Teh Utoy atau Neng Utoy silakan. Asal jangan Neng Sotoy aja. Utoy aja ya Bapak Ibu. Dan saya juga di sini tidak sendiri tentunya. Ditemani sama pilot saya hari ini, namanya Pak Dadan. Boleh saya hari ini sama Pak Dadan ya Bapak Ibu? Pak Dadang. Pak Dadang. Halo, katanya Bapak Ibu. Nah, Pak Dadan ini berhubungan selama seperti bandrosnya dari Dinas Perhubungan juga, Pak Ibu Kang Teteh. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita memberitahukan dulu peraturan yang ada di bandros ya. Soalnya ada anak-anak juga kan di bandros ya. Oh, di belakang ada ya. Nah, saya wajib banget memberitahukan peraturan yang ada di bandros ini. Untuk makan dan minum yang pertama itu masih saya perbolehkan, tapi tidak boleh buang sampah. Barang kami sediakan di belakang. Yang di depan kejauhan simpan dulu di bawah, asal jangan dibuang keluar. Ya, Bapak Kang Teteh. Yang paling tidak boleh dilakukan di dalam bandros itu merokok. Meskipun bandrosnya pakai agi, tapi tetap aja tidak boleh merokok di dalam bandros ya Bapak Ibu. Nah, dan juga yang saya tambahkan yang ketiga, untuk Bapak Ibu yang bawa anak-anak, saya mohon diperhatikan baik-baik, apalagi untuk dadung yang di belakang, jangan sampai tangan sama kepalanya keluar ya. Kalau ada di belakangnya, sama di kanan kirinya kalau ada, jangan sampai tangan sama kepala adanya keluar pagar. Soalnya kenapa bahaya? Karena di kanan kiri kita ini banyak juga kendaraan lain yang lalu lalang. Ya, Bapak Kang Teteh, jadi diperhatikan baik-baik, tangan sama kepala adanya jangan sampai keluar. Ya, Bapak Kang Teteh. Dan kalau masker, ini maskernya tidak saya wajibkan. Karena kan atau pandeminya juga udah hilangnya Bapak Ibu. Ya. Kalau saya pribadi pakai masker, kenapa? Kasihan yang di depan, nanti takutnya udah belakang. Ya, kena seberat. Kang Teteh, jadi maskernya tidak saya wajibkan. Yang mau pakai silakan, enggak juga tidak apa-apa. Kang Teteh. Dan bonusnya, itu peraturannya Bapak Ibu, kalau bonusnya di bandros, kita nggak cuma keliling kota Bandung sambil nengok kanan kiri aja, tapi kita juga di bandros sambil belajar sedikit tentang sejarahnya kota Bandung. Ada sejarah, ada mitosnya, ada kuliner, ada beberapa tempat syuting film juga. Yang karena itu kita bahas Bapak Ibu, salah satunya, Cing yang udah pernah nonton film Dilan? Ya. Film Dilan udah pernah nonton? Nah, itu kita lewatin tempat syutingnya. Iya Kang Teteh. Nah, kalau Asia Afrika ada yang tahu nggak tempat syutingnya siapa? Betul, Bu. Preman pensiun ya. Nah, ini Asia Afrika tepatnya depan Gedung Merdeka. Itu tempat syutingnya preman pensiun. Nah, nanti juga dengan Asia Afrikanya saya jelaskan. Gedung Merdekanya apalagi? Itu poin utamanya ya. Tapi Kang Teteh itu pun nanti saya jelaskan. Nah, kalau sekarang ada yang tahu kita ada di jalan apa? Palestina.
Jalan Palestina. Dari tadi pas belokan sampai ke ujung sini ini namanya Jalan Palestina Bapak Ibu. Nah jalan ini dibuat sebagai dukungan kita untuk Palestina. Oh ya kan katanya ini Jalan Palestina yang tandanya itu ciri khas Jalan Palestina ini berabanya ini yang di tengah yang sering dipakai buat foto-foto. Oh iya iya. Jalan Palestina. Ya Palestina. Ayo kan Bapak. Ini salah satu nama jalan yang dibuat untuk pendukung kita untuk dukungan kita untuk Palestina. Ayo kan Bapak. Oke, karena Asia Afrikanya kita lewati cuma sedikit, nanti saya jelaskannya di akhir ya. Soalnya nanti kita Asia Afrikanya lewatin lagi. Hantu-hantunya udah pasti dibahas juga ya Pak Ibu. Soalnya kan yang dikenal sama masyarakat Bandung yang luar Bandung, Asia Afrika itu maskotnya sekarang para hantu. Gitu? Para hantunya ya. Jadi nanti pas pulang hantunya pun saya jelasin ya Pak Ibu akan datang. Hari di sebelah sana kebetulan, apalagi kalau untuk hari liburan kayak sekarang, Asia Afrika itu mereka nongkrongnya udah dari subuh tadi Bapak Ibu. Udah dari subuh. Jadi jangan aneh kalau lihat hantu pagi-pagi di Bandung ya. Udah biasa ya Bapak Ibu udah biasa tuh. Sebelah sana gini. Ya, saya akan datang. Oke, karena tadi sudah bilang siap, jadi langsung kita mulai aja. Coba sekali lagi saya tes. Betul sudah siap? Ya. Masih kurang kedengeran sebenarnya sekali lagi jamaah. Jangan. Jangan ya. Ini dua hal yang dilarang oleh para Ridwan Kamil ketika naik bandros. Yang pertama barusan tidak boleh cemberut, yang keduanya tidak boleh tidur. Nah, itu kata Pak Ridwan, makanya Pak Ridwan kasih kursinya yang keras kayak gini. Nah, yang empuk sengaja biar Bapak Ibu yang pada duduk. Soalnya dulu pernah ada kejadian penumpang saya kena sendiri Pak Ridwan lewat Instagramnya Info Bandung Raya. Gara-gara ketahuan tidur. Pas lewat Braga, kebetulan Pak Ridwannya ada di Braga itu. Waktu itu ya, saya tambah. Jadi kena sendiri deh sama Pak Ridwan Kamil gara-gara ketahuan tidur. Tidurnya itu kebetulan di kursi ketiga tuh. Iya di situ tidurnya kayak gini tuh. Gimana nggak ketahuan? Iya di situ. Begitu. Nah Pak Ridwan Kamil bikin postingan di Info Bandung Raya, bunyinya kayak gini. Mau keliling kota Bandung naik bandros atau mau ikut ceramahnya Mama Bebe? Itu kata Pak Ridwan. Makanya saya bilang tidak boleh tidur di bandros kecuali anak-anaknya. Ya, ayo datang. Oke langsung kita mulai aja. Kita awali dengan jalan benci ini. Juga tempat syutingnya preman pensiun yang dulunya ini bekas istal kuda. Yang saya tunjuk barusan itu bekas istal kuda, yang sebelah kiri juga sama. Nah ini dulunya bekas istal kuda, dan tentu nggak cuma ada istal saja. Ada situs saya penjara Dance yang di dalam situsnya ada patungnya Bapak Soekarno sedang duduk penjalan kaki sambil memegang buku. Ada fotonya beliau juga waktu masih muda. Nah itu patungnya di dalam. Apa? Ada ya. Alasan kenapa patungnya Bapak Soekarno ada di dalam sana itu karena beliau dulu juga sempat di penjara di sini kurang lebih selama 8 bulan di akhir tahun 1929. Nah kalau untuk penjaranya sendiri ini didirikan oleh Belanda tahun 1877. Yang disediakan di sini cuma selnya Bapak Soekarno tadi yang tadi saya melihat namanya Bapak Ibu. Dan tandanya ini bekas penjara ada di Jalan ABC ini. Menara pengawasnya sebelah kanan. Nah ini yang dulu menara pengawas ini dijaganya sama supir Belanda. Kalau sekarang ganti yang jaganya tukang batagor. Ini sudah gerobaknya ya. Dan selain ada menara pengawas di Jalan ABC sebelah kanan, ini masjid Bapak Ibu. Masjidnya memang unik. Bahkan banyak yang bilang ini seperti kelenteng. Katanya Bapak Ibu akan betul. Nah itu karena dari yang mendirikannya orang Tionghoa mualaf namanya Haji Ali Karim Oi. Nah itu alasannya kenapa Masjid Al Intijaj bangunannya pakai ornamen dari Tionghoa dan juga warna masjidnya merah dan kuning. Lalu setelah saya juga warna merah itu jelas orang Tionghoa yang simbol dari gong atau keberuntungan. Itu alasannya. Dan juga untuk jalan ABC-nya itu diambil dari singkatan Bapak Ibu. Hati-hati bukan dari nama kopi apalagi batu baterai, kecap, saus, sambal, sirup, tahu emas, ABC juga bukan ya. Tapi itu dari singkatan. A-nya Arabian, B-nya Bumi Putra, dan Z-nya dari Chinese atau Tionghoa. Mana yang paling banyak penempat di Bandung Selatan? Ketiga di sini. Kalau Bandung Utara tentu orang-orang Belanda kebanyakannya. Saya akan datang. Nah kalau di sini kebanyakannya. Makanya adalah yang namanya jalan ABC. Nah kalau sekarang ini kita masuk ke jalan ikoniknya kota Bandung. Jalan apa namanya? Kalau Yogyakarta apa jalan ikoniknya? Kalau Surabaya? Betul, tunjungannya Bapak Ibu. Nah kita Bandung juga nggak mau kalah. Punya jalan ikoniknya yang namanya Jalan Braga. Kalau belok kanan itu Braga pendek, belok kirinya Braga panjang. Braga pendeknya sudah pakai aspal, tapi Braga panjangnya belum pakai aspal. Nah ini salah satu keunikannya Jalan Braga. Itu sebagian dari jalannya belum menggunakan aspal, tapi masih menggunakan batu alam. Hati-hati ini bukan paving block ya Bapak Ibu. Beda ya. Ini batu alam asli. Saya akan datang.
Nanti saya beritahukan nama batu alamnya di penghujung jalan. Kita bahas sedikit tentang jalan Braganya. Dari jalan ini, kota Bandung sampai sekarang punya julukan, yaitu kota Paris Jalan kan? Braga. Atau kota Paris di Pulau Jawa. Sentralnya fashion atau baju-baju Paris dulu kebanyakan diperjualbelikan di toko yang ada di kanan kiri kita ini. Ada beberapa tokonya sampai sekarang masih beroperasi, tapi rata-rata toko makanan. Kota pakaian sudah tidak ada, saya jual betul. Salah satunya yang beroperasi ini ada toko es krim jadul. Sebelah kanan kita namanya Kanari. Ini lumayan enak es krimnya Bapak Ibu atau betul ya, karena sudah lama juga beroperasinya. Dan kalau mau beli silahkan Bapak Ibu. Harganya itu 22.000. Tetap segede gini. Emang es krimnya enak, tapi kalau kata penumpang saya sudah pernah coba, harganya kurang enak ya katanya. Nah itu, es krim Kanari. Lalu yang sebelah kanan ini yang lagi viral di Braga, sama tiramisu sebelah kiri. Dua toko ini lagi viral di Braga. Tiramisunya sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan ini tempat uji nyalinya. Ya, jadi kalau melihat hantu nggak cuma ada di Asia Afrika, di sini juga bisa. Saya belakang tahu. Ada rumah hantu Braga namanya. Ini kebetulan beroperasinya baru 3 bulan ya, Bapak Ibu, kurang lebih. Dan ini dulunya bekas toko kelontong, kurang lebih 30 tahun tidak beroperasi. Sekalinya beroperasi jadi rumah hantu beneran. Cocok? Cocok ya. Dan ini kita diajak uji sampai ke lantai 3 Bapak Ibu. Kurang lebih perjalanannya itu 15 menit. Harga tiketnya kalau sekarang weekday itu 30.000. Kalau weekend 35.000 rupiah. Dan yang sebelah kanan ini ada toko roti jadulnya, namanya Sumber Hidangan, yang sudah beroperasi dari tahun 1929 sampai sekarang masih beroperasi. Yang kita di dari toko rotinya itu di dalam masih pakai barang-barang ya dulu Bapak Ibu, meja kursi, tempat penyimpanan roti, tempat pembuatan rotinya pun masih tradisional, itu masih menggunakan tungku api atau kayu bakar. Makanya rasa rotinya pun mantul, enak Bapak Ibu. Dan selain ada toko roti Sumber Hidangan, Bapak Ibu boleh dadah dulu sama Bapak yang jual wayang sebelah kanan. Biasanya kalau bandar sawah suka didadahi. Dadah dulu dong. Mana bawahnya? Itu tuh yang jual wayang sebelah kanan kita. Dadah. Halo Bapak, semangat Pak Ramdan jualannya. Bapak kita mau ke Pangandaran Pak. Nah Bapak Ibu kalau beli wayang golek di Pak Ramdan aja. Kualitasnya oke, Pak Ibu akan teteh. Patokannya disebut punya Ahmad Dhani. Ini, iya, punyanya Ahmad Dhani. Namanya Resto Bumi. Kalau yang sebelah kiri mau udah pada tahu kan? Siapa yang nggak tahu sama Jun Larissa sih? Masih pada tahu ya? Betul. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke kafenya Pak Ridwan Kamil, adanya di Braga Pendek, namanya Cafe Jabarano. Itu punyanya Pak Ridwan. Kalau dari sini di sebelah kanan, kafenya Bapak Ibu. Jabarano. Jabarano. Yang mau coba kron boloni juga ada di sana. Ya, Pak Ibu akan datang. Oke, kita lanjut sama yang sebelah kanan. Yang ini ada GGN, bukan GGS ya Bapak Ibu. Kalau GGS mah ganteng-ganteng sering galau. Ini mah gas negara, Pak Ibu akan datang. Kantor pemasaran pabrik gas yang sekarang sudah berubah jadi restoran, namanya Gasing atau Gas Blok 1930. Dan ini sekarang pun jadi salah satu gedung di Braga yang paling sering dipakai buat foto-foto Bapak Ibu. Orang-orang Bandung maupun luar Bandung kalau mau foto-foto di Braga, tempat favoritnya yang barusan gedung Gas Negara, karena memang betul kan, jadi Braga ini nggak cuma tempat bersejarah, tapi sekarang sudah dialihfungsikan jadi tempat buat foto selfie. Nah, gara-gara banyak yang sering foto di sini, Braga juga punya julukan sekarang Bapak Ibu. Ada julukannya Jalan Braga. Yang pertama Gisel. Ada yang tahu Gisel? Gisel itu singkatan tuh dari gila selfie. Iya. Dan julukan yang kedua dari Braga yaitu Jalan Kongres, alias nongkrong gak beres-beres. Banyak kan tempat nongkrongnya di sini? Banyak. Termasuk tempat nongkrongnya Eyang B. Habibie. Kalau beliau main ke Bandung, tempatnya ke Braga, pasti beliau nongkrong dan makannya di sana. Restoran yang pakai payung merah, ini juga restoran Prancis pertama di kota Bandung. Namanya Moizang Bokhayan, atau yang sekarang berubah jadi Braga Permai. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya rumah keluarga Bokhayan. Dipindahkan ke Braga tahun 1923 Pak Ibu akan teteh. Dan alasan perubahan nama restorannya itu karena kalau masih pakai bahasa Prancis untuk orang pribumi terlalu susah. Makanya diganti jadi Braga Permai. Boleh kita ulang bareng-bareng Moizang Bokhayan. Ayo ribet ya. Makanya diganti jadi Braga Permai. Dan kalau untuk asal muasal nama jalan Braganya, ini dari bahasa Sunda, dari kata ngabaraga atau ngembaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan. Dan uniknya lagi yang terus saya bahas di awal, Braga belum pakai aspal,
tapi masih menggunakan batu alam. Batu alam. Bukan batu akik, apalagi batu ginjal ya. Ini batu alam asli, namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Makanya tiap kali Jalan Braga diguyur hujan, alhamdulillah nggak pernah banjir. Kalau kemarin di berita yang banjir itu bukan jalannya, tapi yang dekat area Sungai Cikapundung yang kemarin banjir Bapak Ibu. Oke, lanjut sama yang sebelah kiri. Ini ada Braga Sky. Braga Sky ini dulunya bekas bioskopnya orang Belanda tahun 1957. Dan ini kalau sekarang saya sebut sebagai puskesmas. Ada yang tahu puskesmas? Pusat kesenangan emas-emas. Tempat karaoke. Betul. Oke, di puskesmasnya kita lanjut sama yang di atas. Ada jembatan rel kereta api namanya Jalan Tirade, yang juga terkenal karena tempat syutingnya preman pensiun, tempat kumpulnya para copet, gengnya Mang Saeb. Lihat copetnya, tolong ke kiri, jangan ke saya. Karena lihatnya, jangan ke sini. Kalau saya bukan copet tapi alumni. Udah gak nyopet sekarang. Nah itu, tempat syutingnya preman pensiun, Jalan Tirade. Kalau keretanya warna hitam tadi di ujung, itu maskotnya PT KAI, namanya kereta si Gondar. Jadi adik-adik, sebelum kalian mengenal yang namanya Pemas, dia duluan yang keluar. Betul kan? Anak-anak zaman sekarang kalau lihat kereta lewat bilangnya apa? Pemas. Kalau lihat bus Damri warna biru yang lewat bilangnya apa? Ayo, kalau lihat bandros yang lewat bilangnya apa? Ya Allah, sekian kalinya bandros disebut odong-odong. Berarti selama ini saya bukan tour guide tapi naik odong-odong. Tapi betul tadi jawabannya. Saking betul jawabannya saya kesehatan. Betul, orang-orang biasanya kalau lihat bandros lewat pasti kebanyakan bilangnya odong-odong. Itu saya maluin, namanya juga anak-anak. Kecuali bapak ibunya yang bilang bandros kayak odong-odong. Di depan ada lampu merah, saya turunin nanti. Jangan nanti bapak ibu, masa udah estetik ini disebut odong-odong ya. Bedanya, kalau odong-odong pakai musim, kalau bandros pakai ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari viaduk yang penyebutannya sama 3 kota, ada Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Sekarang kita ke kantornya Wali Kota Bandung, Balkot atau Balai Kota, yang menyatu dengan taman tertua di Kota Bandung. Kalau orang Bandung sekarang bilangnya Taman Balkot. Dulu kita sebutnya Kebun Raja. Kalau gedungnya, ini namanya Gedung Papak. Gedung Papak atau yang dalam bahasa Belanda Kopi Pakhuis, artinya gudang tempat pengepakan kopi orang Belanda yang namanya kopi aroma, Bapak Ibu. Kopi aroma, nah itu kopi hasil orang Belanda yang dulu tempat penyimpanannya ada di Balai Kota ini. Juga tahun tadi makanya diberi nama Gedung Papak, karena orang Sunda zaman dulu belum pakai ya, tapi kita masih pakai koe. Ini gudang, kita sebutnya apa itu tahun tadi Gedung Papak. Dan kopi aroma yang disimpan di sini itu milik juragan tanah pertama di Kota Bandung. Juragan tanah pertama di Kota Bandung namanya Bapak Andreas Begildo. Bapak Andreas Begildo, yang dulunya Andreas Begildo ini hanya seorang dokter bedah. Profesinya itu dokter bedah di kemiliterannya Belanda, dokter kepercayaan tentara militer Belanda. Tapi karena dia punya koneksi dengan gubernur Hindia Belanda yaitu Dendels. Bapak Ibu tahu kan Dendels? Yang bikin jalan Anyar sampai Panarukan, yang tercetus Jakarta Kerja Rodi, dia yang bikin. Nah, si Andreas Begildo ini dia punya koneksi dengan Dendels. Karena koneksinya inilah dia berganti profesi dari dokter bedah ke juragan tanahnya Kota Bandung, yang juga dia pemilik dari hampir 40%-nya Kota Bandung. Dulu Pak Data, dan kebetulan ini sekarang kita mau melewati gedung atau rumah bekas kediamannya Dendels dulu di depan sebelah kiri, dan ini bangunannya wah megah banget Bapak Ibu. Coba sebelah kiri kita. Kalau sekarang jadi kantor dinasnya Bapak Panglima Jawa Barat, Bapak Pangdam 3 Simpang, kantor dinasnya di sini. Ayo kantor gimana bangunannya? Wow ya Bapak Ibu, keren banget ini. Betul. Pada zamannya wow banget ini gedungnya Bapak Ibu kantor. Nah ini bekas kediamannya Dendels. Kalau sekarang jadi kantornya Bapak Erwin, Panglima Jawa Barat. Ayo kantor. Dan ini salah satu bangunan heritage yang ada di Kota Bandung ya Bapak Ibu. Heritage itu artinya bangunan warisan, tapi bukan dari budaya kita, melainkan bangunan warisan bekas masa penjajahan Belanda dulu. Itu yang dinamakan bangunan heritage. Kalau di kita makan ada minimalis Indonesia, nah kalau orang Belanda sebutnya heritage Bapak Ibu. Ini salah satu bangunannya.
Dan juga untuk balai kotanya tadi Bapak Ibu Akang Teteh, kalau dulu jadi gudang kopi, nah kalau sekarang jadi kantornya Wali Kota Bandung. Dan sebelum pandemi, balai kota itu jadi salah satu tempat naiknya bandros juga. Kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat bandros yang warna abu-abu atau yang warna kuning, itu dulunya kita dari balai kota. Tapi sayang seribu sayang, karena balai kotanya sampai hari ini naik yang di depan, itu tadinya balai kota. Sampai hari ini bangkotnya belum dibuka lagi untuk umum. Jadi wayahna-wayah yang amat Bapak Ibu, kita bandros sekarang hanya menggunakan dua tempat naik, yaitu alun-alun dan juga Taman Lansia di sebelahnya gedung sate. Nah, kita bandros juga ada di sana Bapak Ibu Akang Teteh. Barangkali ini mah Bapak Ibunya yang pengen naik bandros lagi nanti, silahkan coba juga naik di gedung sate atau Taman Lansia. Ya Bapak Ibu, ada kan berembasnya dari luar kota Bandung? Ada banyak ya. Akang Teteh yang di depan coba sekian dari mana Kang? Balikpapan. Dari Celebes. Oh, kalau Kalimantan ya, betul. Kalau Sulawesi baru Celebes ya. Baik Akang Teteh. Dari Kalimantan, dari Balikpapan ya Akang Tetehnya di depan. Ada lagi selain dari Kalimantan? Dari mana Ibu? Jakarta. Udah di Jakarta. Oke. Ada lagi selain dari Jakarta? Depok. Selain Depok. Ibu dari mana, Ibu? Depok. Depok. Dari mana Ibu? Grogol. Yang dari luar kota Bandung saya cuma mau bilang mainnya kurang jauh. Ada dari Sragen, dari Depok, dari Balikpapan, Grogol. Bogor, ada lagi Jakarta, berarti dari Malang. Kalau saya dari tadi. Oke, berarti yang dari luar kota Bandung saya tebak ini pengalaman pertama naik bandrosnya. Iya, betul. Ya. Keren. Dapat souvenir dong ya? Ya. Dapat souvenir. Sebenarnya nanti foto-foto depan bandrosnya aja Bu. Ini bandrosnya spesial, ada tanda tangannya Bu Atalia di depan. Oh. Agak benar. VIP ya, bandrosnya spesial kayak ini. Nah, yang pertama kali diresmikan bandros tahun 2018, yang ditandatangani itu yang warna hitam, ungu tua sampai yang ini. Yang hitam sama Pak Ridwan Kamil, yang ini sama istrinya beliau, yang warna ungu tua itu sama almarhum Pak Oden. Wali kota terdahulu, Bapak Akang Teteh. Nah, yang ini kebetulan kita naikkan Bu Atta, Bapak Ibu. Bapak lihat, atau kalau orang Bandung bilangnya Bu Atta. Mesin pakai, Bapak Akang Teteh. Dan jangan lupa juga untuk bandros yang Bapak Ibu naikin ini namanya bumper. Bandros permen. Betul, karena kata anak-anak warna-warni kayak permen. Ya, makanya Pak Ridwan memberi namanya bumper atau bandros permen. Selain bandros permen, ada bandros Mang Dudung, Masyarakat Peduli Kota Bandung. Ada bandros Nyandung, bukan Nyandung yang itu ya, bukan yang mendua, bukan. Tapi Nyandung ini singkatan dari Nyaho Bandung. Karena kan sekarang di tiap kota di Jawa Barat ada bis kayak bandros juga, cuma beda-beda nama. Kalau Bapak Ibu ke Cimahi ada Sakoci, Sabak Kota Cimahi. Kalau ke Garut ada juga, Tasik ada, Polisi, Sumedang ada, Tantomas, Bapak Ibu Akang Teteh. Yang paling awal ini bandros, dan dulu kita yang 2 tingkat awalnya. Kalau sekarang udah nggak ada yang 2 tingkatnya Bapak Ibu. Ada kecelakaan sampai meninggal. Ya, makanya ditiadakan yang itu kena kabel. Makanya ditiadakan sekarang Bapak Ibu Akang Teteh, biar lebih aman kita pakai yang 1 dek aja. Oke, itu dia kalau kata sama sedikit tentang bandros ya. Kita lanjut ke tempat dinasnya Bapak saya. Iya, Bapak saya kerja di sini. Security-nya maksudnya. Bukan gubernur yang bukan. Nah ini, ada gedung sate Bapak Ibu. Kalau kita membicarakan gedung sate, apa yang terlintas? Sate. Sate yang betul ya. Tapi kebetulan yang jual satenya lagi nggak ada. Sate Janto, tadi ada persis belakang banget gedung sate. Yang jualannya Bapak Ibu, Sate Janto Mbok Ayu namanya. Oh iya, Oke, kita lanjutkan lagi. Nah untuk sate, gedung sate Bapak Ibu, yang jadi tusukan satenya di atas itu jumlahnya ada 6. Bulatannya itu ada 6 totalnya. Angka 6-nya itu modal awal dari pembuatan gedung satenya itu. Gedung satenya ini yaitu sebesar 6 juta gulden. Atau kalau dirupiahkan dulu bisa sampai ratusan miliar. Totalnya 462 miliar. Biaya dari pembuatan gedung sate ini. Dan juga untuk yang jadi satenya, yang bulatnya itu kalau kata orang Sunda, kuncupnya bunga melati. Tapi kalau kata orang Tionghoa itu bunga lotus, yang simbol dari perdamaian. Nah kalau untuk yang jadi tusukan satenya, barulah penangkal api. Dan juga dulu, ketika pembangunan gedung sate tahun 1920, itu hanya menyelesaikan 2 gedung saja. Yang bagian tengah sama yang samping kiri ini. Yang sekarang ada museum, gedung sate dan museum posnya. Nanti yang didirikan tahun 1920.
Bapak ibunya boleh nanti kalau main ke gedung sate berkunjung juga ke museum gedung sate dan museum posnya. Kalau museum pos tidak dipungut biaya. Kalau museum gedung sate 5.000 per orang harga tiket masuknya. Dan ketika kita main ke museum gedung sate nanti bapak ibu diputarkan film pendek berdurasi 8 menit itu tentang pembangunan gedung sate dari nol sampai segede gini. Bapak. Dan kebetulan sedang ada perbaikan juga ya bapak ibu gedungnya ini. Oh ya, ini kita lewatin tempat naik bandros yang di Taman Lansia. Ini bapak bapak. Anak pulangnya nanti di depan sebelah kanan. Nah ini Taman Lansianya sebelah kanan kita. Taman Lansia ini juga salah satu taman tematik di Kota Bandung bapak ibu yang mengusung konsep Petani Tengah Kota. Taman tematik ya disebutnya karena semua taman di Bandung memang belum semua sih harus ada temanya. Taman Lansia dari namanya udah kelihatan ya. Bapak. Nanti bapak ibu kalau mau main ke sini yang anak mudanya main ke Taman Lansia nanti keluar jadi lansia. Kalau yang lansia main ke Taman Lansia nanti keluar jadi mustahil. Nah, ini Taman Lansianya Bapak Ibu Kang Tete yang juga salah satu taman sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Tuh, tempat naik kita yang di Taman Lansia. Nah, di sini Bapak Ibu. Sama ngantri juga ya. Tapi beda. Pengunjungnya lebih banyak yang galung-galung ini Bapak Ibu. Aduh, si Toska ini kebetulan lagi di sini ya Bapak Ibu Kang Tete. Di sini ada 4 bandros kebetulan. Tadi alun-alun ada 6 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk hari liburan ini kita keluar semua unitnya Bapak Ibu Kang Tete. Dari 12 bandros hari ini yang keluar 11 Bapak Ibu. Masih sama ngantri ya. Tos. Jangan bertengkar. Jangan baikan, bertengkar aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah Bapak Ibu, karena tadi kita kurang jelas ya lihat satenya lewat belakang kan. Nah sekarang kita hitung bareng-bareng. Betul kah satenya yang di atas kata teh itu ada 6. Kita hitung bareng-bareng ya. Oh itu. 6. 1, 2. Di atas, Ya. paling atas teh. 1, 2, Betul ada 6 satenya? 4, 5. Ya betul. Jadi saya nggak soto ya, tetap tahu itu ya. Jangan tes soto ya. Ini ada 6 Bapak Ibu. Tuh setan satenya sudah dipoto sudah? Udah. Mantul. Ambil sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu. Nah tadi sebenarnya gedung sate ada lapangan Gasibu juga. Gasibu ini singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Bukan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu ya. Tapi Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu akan tahu nggak? Gedung sate sama lapangan Gasibu ini jadi buktinya orang Sunda yang punya beberapa ciri khas. Salah satunya kita susah bilang huruf V sama F. Tadi contohnya jalan viade. Nah, harusnya kita sebutnya viade. Kan kalau di Surabaya disebutnya viaduk ya, jalan di atas kepala. Nah kalau di Bandung harusnya kita viade tapi malah bilangnya viaduk. Kan orang Sunda, kita yang susah bilang huruf V sama F. Dari viade jadilah viade. Ini gedung sate sama Gasibu juga buktinya. Ini buktinya orang Sunda punya ciri khasnya yang kedua, yaitu asbun. Ya betul, asal bunyi. Kenapa asal bunyi? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar jadi kenyataan. Ini buktinya gedung sate. Kenapa gedung sate? Nama aslinya dari bahasa Belanda. Karena dari bahasa Belanda, untuk kita orang Sunda terlalu susah melafalkan nama aslinya gedung sate. Karena di atasnya ada tusukan sate, udah kita ganti aja jadi gedung asbun. Asbun, kayak sate jadi gedung sate. Itu terbuat tanda. Terus tahu kalau nama aslinya gedung sate apa? Bapak Ibu boleh sebut aja Hebe. Hebe itu nama panggilannya gedung sate yang diambil dari singkatan nama aslinya ini dari bahasa Belanda, yaitu Holdernemen Bedrijven. Gimana? Ya, nah agak ribet ya Bapak Ibu dan Tete. Nah karena ribet, kita ulang bareng-bareng ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu juga sama-sama tahu nama aslinya gedung sate. Nanti saya dulu, baru Bapak Ibu dan Tete ya. Kita ulang pelan-pelan, tapi saya mohon nanti pas pulangnya pakai kol-kola. Ya, ada koknya sedikit ya. Oke, siap, bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Holdernemen Bedrijven. Bedrijven.
Subscribe. Sekali lagi. Sekali lagi. Pelan-pelan banget, pelan-pelan banget. 1, 2, 3. Hobernemen. Bedrijven. Bedrijven. Satukan. Hobernemen bedrijven. Toko bedrijven. Kayaknya tadi pagi makan roti dulu ya. Bagus banget Tante Teh. Nah itu nama aslinya gedung sate. Sekali lagi apa? Toko Breben. Toko Breben. Yang di belakang saya dengar ujungnya doang. Ben. Nah itu Bapak Ibu, nama aslinya gedung sate ya. Karena terlalu susah untuk kita orang Sunda, makanya kita gantilah jadi gedung sate. Sate. Yang bagus pelan-pelannya barusan saya acungi jempol ya. Yang kurang nggak apa-apa Bapak Ibu, saya aja ngapalinnya seminggu kok. Nggak usah berkecil hati, saya pun ngapalinnya seminggu Bapak Ibu agak kata. Karena memang sulit nama aslinya gedung sate. Ya karena kita kesudahan, jadilah diganti namanya. Hobernemen bedrijven yang artinya kantor pusat pemerintahan di masa Hindia Belanda dulu. Kalau di Jakarta ada Museum Kota Hilang. Nah di sana ada tulisan di atasnya Gubernur Kantor. Itu kelihatan banget kantor gubernur. Nah kalau di sini beda sedikit. Hobernemen bedrijven artinya juga sama kantor pemerintahan. Tanda itu perbedaannya. Nah itu dia gedung satenya Bapak Ibu. Dan kemarin Bapak Ibu ada yang sempat tanya ke saya. Utoy, punten saya menyala. Saya cuma mau tanya, kenapa nama gedungnya sekali sate? Kenapa nggak dari nama makanan lain aja? Itu pertanyaannya. Dan saya selalu jawab kayak gini kalau ada yang tanya kayak gitu. Harus sate. Kenapa harus sate? Soalnya makanan yang dicolok duluan itu sate bukan cilok, betul kan? Kebayang kalau cilok duluan, masa kita nyebutnya gedung Cilok. Seperti nanti di berita Bapak Bri Mahmudin melantik wali kota di gedung Cilok. Gedung termegah Jawa Barat, gedung Cilok. Coba enak kedengarnya Bapak Ibu. Ya. Nah makanya karena saya berlangganan lagi dengan sama orang Bandung, jadi sampai sekarang kita sebutlah gedung sate. Nah itu, Ibu akan kata untuk gedung satenya. Nah dari gedung sate kita sekarang sudah ada di Jalan Riau. Bukan Jalan Riau kalau sekarang LLRE Marta Dinata. Ya, cuman orang Bandung tetap aja bilangnya Riau. Kenapa? Nah ini biasa orang Sunda yang ketiga, nggak mau ribet, sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Kita nggak mau susah bilang Jalan LLRE Marta Dinata, makanya tetap bilang Jalan Riau. Ada satu nama jalan yang senasib dengan Jalan Riau. Bapak Ibu lebih sering dengar Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago? Dago. Ribet, kepanjangan. Kalau kita bilang Jalan Insinyur Haji Juanda, makanya tetap pakai nama yang lama. Sama kayak Riau, LLRE Marta Dinata. Boleh diulang LLRE Marta Dinata? Marta Dinata. Boleh. Ribet ya, makanya tetap kita panggilnya Jalan Riau. Nah itu ciri khas orang Sunda yang ketiga, Pak Ibu akan kata. Dan gak cuma ada Jalan Riau yang sejak tahun 2000 terkenal karena factory outletnya. Ini kalau sekarang kita ada di Banda, yang Jalan Banda terkenal sama yang sebelah kanan ada Gora Saparua, atau dulu namanya Niau. Niau ini singkatan dari Netherlands Indies Athletic Unit. Tempat latihannya baris berbaris tentara militer Belanda. Dan juga dulu pernah diadakan pameran di sini untuk orang-orang pribumi. Teguh akan tete. Gak cuma ada Gor Saparua, ada rumah kentangnya sebelah kiri. Ini rumah kentangnya. Coba boleh lihat sama-sama Bapak Ibu, apakah masih horor rumah kentangnya? Masih horor nggak rumah kentangnya? Jadi hororan rumah kentang atau rumah mertua? Iya. Yang jawab kelihatan pengalaman tuh. Ya. Jadi tuh, yang beda rumah kentangnya sekarang sudah berubah jadi restoran. Rumah kentang 1908 namanya. Dan yang sebelah kiri ini ada jadi kereta api atau dulu namanya yang di atas tadi. Betul, Yarbus, yang artinya tempat diadakannya pameran orang-orang Belanda. Nah karena kita dulu nggak boleh masuk ke sini, makanya kita bikin pameran sendiri untuk orang pribumi di Gor Saparua. Nah untuk orang-orang Belandanya di sini nggak boleh masuknya, kenapa? Bukan karena harga tiket yang mahal, tapi dulu masih ada perbedaan kasta. Makanya kita nggak boleh masuk. Karena itu enggak. Kalau tadi ada tempat pendidikan tadi yang kata Arab ya. Tadi akan kata. Kalau rumah kentang, tadi apa yang terkenal mitosnya dari rumah kentang? Kalau kentang, kalau nggak hantu anak kecilnya, yang seperti di film ya, ada filmnya juga kan. Nah kebetulan tempat syutingnya bukan yang di Bandung Bapak Ibu, tapi di Jakarta. Soalnya rumah kentang ada dua, satu di Jakarta di Jalan Dharma Wangsa, satunya lagi di Bandung, Jalan Aceh tadi. Bapak Ibu. Oke, kita lanjut sama yang sebelah kiri dulu. Ada
ada. Katanya cuma ada 126 Bapak Ibu. Ya cuman karena mirip dengan Lawang Sewu jadi kita sebutnya 1003. Kan orang Sunda asli. Lanjut sama yang sebelah kanan. Ini ada satu-satunya taman berbayar di Kota Bandung, yaitu Taman Ade Irma Sudadi Nasution atau Taman Lalu Lintas. Harga tiket masuknya sekarang per orang Rp10.000. Baik Teteh. Dan ini spesial banget buat adik-adiknya sambil main sambil belajar di dalam Taman Lalu Lintas yang juga jadi taman tertua di Kota Bandung. Taman tertua kedua. Yang paling tuanya ada Bangkok ya. Dan yang keduanya ada di Taman Lalu Lintas tadi. Baik Teteh. Kita lanjutkan lagi sama yang sebelah kiri. Bapak Ibu boleh lihat ke atas bangunannya. Ada ANO di sana? Iya. Ada ya? Itu dari bahasa Latin, bukan singkatan dari Ariel Noah ya. Tapi dari bahasa Latin. Artinya didirikan sejak tahun. Jadi di atas juga tahun didirikannya. Nah itu. 1913. Lebih tua dari gedung 1 dan yang sebelahnya ini. SMK 5. Kalau SMK 5 sama seperti gedung 1 tahun 1920. Didirikannya Bapak Ibu. Dan kedua sekolah barusan itu sebelum pandemi pernah dinobatkan jadi sekolah favorit di Kota Bandung. Alasannya karena banyak alumninya tokoh-tokoh terkenal. Baik Bu Akang Teteh, kalau di Citarum ada Seman 20, itu tempat syutingnya Dilan. Nah, dikenal jadi sekolah favorit gara-gara tempat syutingnya Dilan. Kalau di sini gara-gara alumninya. Banyak tokoh-tokoh terkenal. Pernah nonton juga film Gahi dan Ratang ya? Syutingnya Dilan. Yang barusan. Baik Bu Akang Teteh. SMP 5 nya ya. Nah itu alasannya karena banyak alumni. Artis-artis terkenal. Contohnya kayak SMP 2 ada Pak Ridwan Kamil sama Bu Ainun. Kalau SMP 5 ada Eyang Beja Bibi, ada Raffi Ahmad, Raisa, Sam Bimbo, Iwan Fals juga alumni dari SMP 5. Makanya disebutlah sekolah favorit di Kota Bandung. Itu alasannya. Kita lanjut dari SMP 2 dan 5. Ini sekarang kita sudah sampai di Sumatera Bapak Ibu. Mohon maaf kalau di Jalan Sumatera saya nggak akan jelasin yang sebelah kanan. Enggak. No. Mohon maaf. Saya nggak akan jelasin yang sebelah kanan apalagi yang sebelah kiri. Jangan, itu bahaya bentar lagi soalnya ya. Bentar lagi. Kita lihat aja Bapak Ibu sama masjid yang di depan. Ini sama seperti Al-Intijaz tadi. Kalau ini yang paling tua di Kota Bandung. Masjid Tionghoa tertua di Kota Bandung, Lao Tse 2. Di Jakartanya Lao Tse 1, betul Bu? Didirikannya tahun 91. Nah kalau di Bandung tahun 97. Tadi jalannya di sini sempat ditutup ya? Soalnya untuk Jumatan. Kita ke Jumatan Bapak Ibu. Karena kan bagian dalamnya itu agak sempit ya, kecil bangunannya Bapak Ibu Akang-Akang. Makanya jalannya sempat ditutup lagi. Khusus untuk Jumatan saja. Bapak Ibu Akang-Akang. Nah untuk Masjid Lao Tse 2 ini adanya di Jalan Tamblong. Yang nama jalannya diambil dari nama orang Tionghoa. Pemilik toko mebel terpanjang daerah sini. Namanya Baba Tamplong. Dan salah satu toko mebelnya ada di sebelah Bakery and Cafe Rasa ini. Yang terkenal karena es krim jadulnya juga dari tahun 1931. Nah ini. Mana tuh toko mebelnya? Yang sekarang jadi Celebes. Nah ini sport. Betul, Celebes Sport. Nah ini dulu salah satu toko mebel kepunyaannya Baba Tamplong. Apa alasannya nama Baba Tamplong sampai diabadikan nama Taman Jalan itu? Karena jasanya yang berkaitan dengan konferensi Asia Afrika. Karena ketika diadakannya KAA dulu, Baba Tamplong sempat menyumbangkan sebagian mebel atau meja dan kursi yang ada di tokonya tadi tunggu merdeka. Waktu diadakannya KAA tahun 1955, untuk menghargai jasanya Baba Tamplong, namanya diabadikan nama Taman Jalan ini. Jadilah Jalan Tamblong. Kenapa dari Tamblong jadi Tamblong? Balik lagi ke orang Sunda, sifat yang ketiga. Ciri khas yang ketiga, nggak mau susah, nggak mau ribet, sukanya meningkat, menambah dan mengurangi kata. Kita nggak mau susah bilang Tamblong, ditambahinlah huruf B, jadilah. Coba menurut Bapak Ibu lebih enak kita bilang Tamblong atau Tamblong? Itu. Tamblong. Jangankan Jalan Tamblong, Bapak Ibu tahu makanan combro? Betul, singkatan dari apa combro? Oncom di jero. Oncom di jero. Saya tanya ada huruf B-nya nggak? Nggak ada. Tapi singkatannya ada huruf B-nya. Combro. Ini ditambahin. Biar kita enak nyebutinnya kan. Jadilah combro. Nah itu jangankan combro sama Jalan Tamblong. Kalau mau susahnya orang Sunda main bola juga berubah jadi main bal. Sendal jadi senal. Sendok jadi senok. Selimut jadi simut. Handuk jadi anuk. Ada satu yang paling parah, orang Sunda kalau hutan jadi
mewakili. Aduh, biasa teh curhat teh. Kalau masih ada ditagih aja tuh. Yang mana orangnya tuh? Segera ditagih. Ya. Nah, itu jalan tamblongnya Bapak Ibu. Kita lanjut sama yang sebelah kanan. Nah, ini ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Awal dari Kota Bandung diresmikan tahun 1810. Di sana oleh Tendles juga. Dan yang sebelah kirinya ini baru hotel pertama dan tertua di Kota Bandung, Savoy Homan. Milik keluarga Adolf dan Maria Homan dari Jerman, yang juga ini jadi tempat menginapnya ke 29 negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka depan sana. Nah, ini museum KA-nya, penjual KPP. Museum KA tidak berbayar ya, gratis. Sebelahnya museum KA, baru Gedung Merdekanya. Nah, ini Gedung Merdekanya Bapak Ibu. Atau dulu namanya Societe Concordia, artinya tempat berkumpulnya para kalangan sosialita yang disebut Pranger Planters. Jadi dulu orang-orang Belanda kalau mau nongki nggak cuma di Braga, ini juga tempat nongkrongnya di Gedung Merdeka ini, yang sekarang jadi tempat nongkrongnya para hantu ya. Tuh hantunya tuh udah ada. Ada dalam sengaja direm-rem biar Bapak Ibunya yang di belakang ada hulangan. Nah, itu para hantunya, mereka realistis banget ya meganya. Bantu Bapak Ibu gambarnya. Nah, itu para hantunya yang sering nongkrong di Asia Afrika. Dan banyak orang yang bilang sekarang kalau Asia Afrika maskotnya itu para hantunya tadi. Ayo gambarnya. Makanya kalau ditanya di Asia Afrika ada apa aja, kalau kita sebutin gedung-gedungnya, sebutin aja hantu. Bapak Ibu, soalnya itu yang belum terkenal. Ya, ayo gambarnya. Saya senang banget lihat tulisannya gitu. Bumi Pasundan lahir ketika enak banget ya Pak Ibu gambarnya. Nah, kita kan Bandung dulu sebutnya Pasundan kalau nggak Parahyangan. Betul, Parahyangan ya. Oke, kita lanjut sama para hantunya tadi Bapak Ibu. Nah, untuk hantu-hantunya tadi, kalau Bapak Ibu nanti mau foto-foto sama mereka di sana, boleh silakan. Dari alun-alun ke Asia Afrika kan lumayan dekat ya. Nanti tinggal jalan kaki aja. Jangan saja itu untuk DJS. Jalan sore, kapan lagi jalan sore sama para hantu? Cuma di Bandung ya Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa kalau ketemu sama para hantu Asia Afrika, bawa uang receh. Ya, harus bawa uang receh. Kenapa? Soalnya syaratnya mereka foto-foto sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kita mau ngasih mereka 5.000, 2.000 pun pasti mereka terima. Nggak akan ditolak Bapak Ibu Bapak. Jangan kayak gini. Bapak itu rekam ke Asia Afrika, yang para hantu depan mereka baca ayat kursi. Jangan, kenapa? Soalnya saya tahu hantu Asia Afrika mereka cuma takut sama dua. Kalau nggak pasti satu takut. Itu yang mereka takutin, betul nggak? Kalau hujan takut nekatnya bentur. Kalau satpol takut kena hadiah. Takut kena angkut lagi Bapak Ibu. Soalnya kan kejadiannya sempat viral ya tahun 2022. Potong helm kita digatong satpol PP. Itu yang viral Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo Oka. Udah kemana ini? Kita mau ke Pangandaran Oka. Aduh, apa barusan tempat ngebukin sirkuit, double season, Kiara Condong. Nah, itu juga singkatan Kiara Condong. Akhir-akhir Condong. Oke, yang buka lagi Bapak Ibu. Nah, juga para hantunya ya. Kebetulan ini ada Opa Sahid namanya, yang di bis kuning. Itu kebetulan senior saya, mentor saya Bapak Ibu dan Bapak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk para hantunya yang tadi Bapak Ibu akan teteh, mereka juga sebetulnya punya komunitasnya loh. Dan namanya banyak yang bilang unik. Soalnya diambil dari salah satu judul film horor. Ada yang pernah nonton film Conjuring? Nah, kalau film Conjuring, kalau mereka mau Conjuring alias komunitas juri. Coba, kapan lagi Bapak Ibu dengar hantu punya komunitas? Keluarnya siang bolong, punya TikTok sama YouTube. Di mana? Cuma di Bandung. Ya, kedua kan teh hantunya punya TikTok sama YouTube. Nama sosmednya mereka itu Conjuring Bandung.
Nah itu biasanya jam segini yang lagi-lagi kuntilanaknya. Ada nanti dicek aja ya. Jual gambar teh. Nah itu dia para hantu konjuriknya Bapak Ibu. Oke, karena sudah mau sampai, saya mau kuis boleh? Akhiran kita kuis. Kuisnya yang gampang aja, nggak akan yang susah-susah. Berapa lampu merah yang tadi kita lewatin? Berapa Bu? 3 kurang tepat. Ada berapa? Berapa teh? 4 kurang tepat. Berapa? 5 kurang tepat. 1 kurang tepat juga. Berapa? Berapa kan? Emang betul jawaban akangnya betul, tapi alasannya bukan itu kan. Tapi akang barusan betul jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya kenapa lu? Coba diperhatikan baik-baik pertanyaannya. Berapa lampu merah yang kita lewatin? Yang dilewatin lampu merah apa lampu hijau? Jadi aku kelihatan, nggak apa-apa, saya mau belum makan siang soalnya. Itu bagi agak ada. Sama ini pertanyaannya yang simpel banget nih. Ini simpel banget. Berapa belokan yang tadi kita lewatin? Betul. Simpel banget kan? Coba kan udah mau curang. Kalau gitu yang terakhir pertanyaannya, nama aslinya gedung 1? Ada bok. Itu baik-baik banget ya. Gubernmen Budraibang. Agak ribet kan? Tadi udah bagus banget ya Bapak Ibu, pelafalannya itu lancar banget baik-baik. Kalau ini daerah apa namanya Kak? Ini Ramai Otista banget. Bu. Hah? Otista. Opista. Oto Iskandar Dinata. Oh. Jalan Otista. Nah ini juga ciri orang Sunda Bu yang nggak mau ribet, disingkat nama jalannya. Ya, Jadi Otista. Opista. Ya, singkatan dari Oto Iskandar Dinata atau Sejalak Harupat. Itu julukannya Pak Otista. Oh yang di mana Bu? Ada banyak. Kalau pasar tumpah biasanya ada di Jalan Cisangkuit, ada di Jalan Cici tadi yang tempat Tega Bandros, ada juga di belakang Gasibu di depan Monumen Telkom. Ada di sana pasar tumpah. Kalau yang banyak jualan makanan, kalau daerah sini ada banyak juga pakai makanannya yang mau yang berat mau yang ringan. Yang berat. Kalau yang berat yang paling terkenal di alun-alun ada rumah makan Bung Mas. Warung nasi Bung Mas sudah. Kalau mie kocoknya berada ada mie kocok Mang Dadeng. Berada. Mie kocok Mang Dadeng. Ya, panjang yang tadi kita lewatin. Ada sebelah kiri tuh. Ya, mie kocok Mang Dadeng. Kalau daerah sini juga ada mie kocok Bapak Ibu yang enak. Namanya mie kocok Pasar Sub. Saya tunjukin sebelah mana. Ini kayaknya kebanyakan toko emas ya? Daerah toko emas ini Ya, kayaknya. ABC Bu, toko emas ABC yang paling terkenal. Makanya tadi saya di awal sempat nyebutin jalan ABC bukan ada di toko emas. Ini ada di sini. Toko emas ya, Bapak Ibu akan datang. Memang di sini Bu yang paling terkenalnya. Toko emas. Tadi di belakang ada toko emas ABC itu yang paling terkenal dari semua toko emas di sini. Bapak Ibu akan datang. Adanya di Jalan Kepatihan. Kita ada di Jalan Kepatihan sekarang. Oke, kalau gitu Bapak Ibu akan datang. Karena sudah mau sampai, kalau gitu sebelum turun saya mohon cek dulu barang-barangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, apalagi penumpang saya sekarang banyak yang dari luar kota Bandung. Cek lagi barangnya dengan teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan saya juga meminta maaf barangkali penjelasan saya ada yang kurang atau tutur kata saya ada yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Ini baca pasang suhunya Bapak Ibu. Masuk ke gang sebelah kiri. Masuk gang. Nah ini. Ya, itu. Baik, betul. Ini kocoknya terkenal ke sini. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, dan saya juga mau mengingatkan, jangan sekali-kali pulang basa naik bandros ya. Karena ada pepatahnya, main ke Bandung belum afdol rasanya kalau belum naik bandros. Karena beda tour guide, beda pilot, beda bandros, beda warna, beda suasana, beda rasa. Asal jangan ada rasa yang tertinggal di antara kita aja. Sekarang ya. Kalau gitu salam sekian dari saya, Teh Ucok Sebastian alias Utai Cocok sebagai temankan dan kepastian. Dan juga salam sekian daripada dan Iguana alias imut ganteng dan mempesona. Elvi Sukaiski makan bihun. Terima kasih atur nuhun. Kalau baik jangan diminum, saya pamit. Assalamualaikum. Atur nuhun. Terima kasih. Sukses untuk Kakak. Dicek lagi barang-barangnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Silakan.